Tapi thank you for this opportunity. Saya ambil waktu ini untuk berterima kasih kepada Tuhan yang kasih kesempatan saya melayani saudara. Juga Pak Sam dan Ibu Lydia. Thank you for friendship. Thank you for encouragement. Thank you for everything. Dua orang ini termasuk orang penting dalam perjalanan kehidupan saya dan istri saya. Ya, pertemanan, persahabatan kita yang udah terbangun 20 tahun lebih, itu adalah sesuatu yang sangat kami hargai. So thank you. Saya ada di Sydney hari ini, tidak seperti diduga kan berkhotbah dengan saudara. Saya tadi menjalankan tugas suami menemani istri datang ke Sydney, tapi ya diversion itu terjadi berkali-kali. Oke, mari kita akan membaca Alkitab kita. Saya ingin kita membaca ayat dari ayat yang sudah biasa saudara baca. Nah itu kita akan membahas yang satu ini karena tema kita dalam tahun ini untuk rock atau rim seluruh dunia menggunakan tema Kingdom Influence. Jadi tentu bulan ini sebenarnya harus membahas garam. Cuman saya suka bingung membahas garam, takut membahas gereja kita sendiri atau jadi saya ganti dengan pemahaman yang lain aja kali ini. Ya, saya yakin semua hamba Tuhan sedang berkhotbah garam pada saudara. Saya pilih jalur lain lah hari ini. So saya akan berkhotbah tentang the power of kingdom system. Sesuatu yang saya kira perlu diajar, paling tidak untuk diketahui supaya kita paham bahwa kita ada di dunia tapi kita tidak hidup secara duniawi. Kita ada di dunia tapi kita tidak hidup dengan cara dunia. Kita ada di dunia tapi kita tidak perlu terperangkap kepada cara hidup dunia. Seperti yang Yesus katakan. Yesus berkata bahwa kamu ada di dunia tapi ketahuilah dunia akan membenci kamu karena kamu bukan dari dunia. Ya, kamu artinya tidak berasal dari sistem dunia. Tapi kita akan bahas hal ini perlahan-lahan aja. Saya berharap dengan waktu yang diberikan pada saya bisa menyelesaikan. Ini bahannya terlalu banyak, jadi kalau di tengah-tengah saya mengambil siksak ke jalan pintas, ampunilah saya. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. By the way, sebelum kita membaca ayat ini saya kasih tahu dulu latar belakang dari cerita ini, kira-kira narasinya apa. Jadi kalau saudara membaca Kejadian pasal 1, saudara tidak boleh melepaskan dari awal, dari pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Ya. Jadi sebenarnya ayatnya yang ke-26 dari Kejadian pasal 1 ini adalah klimaks dari penciptaan yang Tuhan inginkan. Narasi penciptaan Tuhan, klimaksnya ada di ayat 26 sampai ayatnya ke-28. Tetapi itu dimulai dari kata itu, ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya, kalau saudara baca Alkitab saudara mungkin bisa lihat ayat ini. Saya akan baca ayat ini nanti, tapi saya mau saudara untuk memperhatikan baik-baik bahwa waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi ini, itu tentu berasal dari dua kata, menciptakan sorga, syamaim, dan bumi. Bumi adalah tempat. Nah orang waktu itu belum mengenal apa itu dunia. Jadi memang saudara mesti mengerti perbedaan antara bumi dan dunia, tapi nanti kita akan sentuh sedikit aja. Dan kemudian ditulis dengan jelas, begitu pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, titik. Ayat yang kedua langsung berbunyi ayat itu kan, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menguasai seluruh bumi. Itu yang terjadi. Jadi sudah ada fakta di bumi ini. Waktu Tuhan memulai narasi penciptaan bumi ini. Jadi faktanya adalah bumi ini diciptakan, gak ada yang tahu kapan. Tapi ditulis bumi diciptakan berbarengan dengan langit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gak ada yang tahu kapan, tapi diperkirakan berbarengan. Karena ditulis begitu. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Titik. Jadi orang tanya, kapan bumi diciptakan? Barengan sama langit, gitu aja. So when the earth created, together, in the same time,
with the heavens. Kira-kira begitulah itu bahasa. Terus kemudian setelah itu langsung diberitahu, keadaan bumi adalah belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menguasai seluruh bumi. Tentu saudara sudah dijelaskan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu itu diperkirakan semua ahli teologi mengakui bahwa pada waktu itulah terjadi ketika iblis dibuang dari sorga ke bumi ini. Jadi bumi dalam keadaan apa? Gelap gulita, kosong, tidak berbentuk, kacau balau. Ya, kalau orang rock kumpul mereka sudah tahu itu. Tohu bohu kosek, itu sudah ulang-ulang mereka katakan itu. Ya, mereka sudah katakan berulang-ulang, karena itu adalah pembahasan kita setiap ketemu. Jadi keadaan bumi adalah dalam keadaan yang tidak menentu. Keadaannya gelap, keadaannya tidak punya masa depan. Tapi justru pada ayat yang ketiga, Alkitab berkata, lalu Allah berfirman, jadilah terang. Terang mulai datang. Terang datang itu adalah influence pertama di bumi yang gelap. Jadi narasi Alkitab yang pertama itu adalah sudah ada dua sistem yang berlaku. Sistem kegelapan dan sistem terang. Sudah ada dua pertentangan kekuatan yang ada. Kekuatan kegelapan dan kekuatan terang. Jadi Tuhan katakan ini jadilah terang. Dimulailah dari semua penciptaan. Dari terang, Tuhan memisahkan terang dari gelap. Tuhan memisahkan air yang ada di atas udara dan yang di bawah. Tuhan kemudian mulai menciptakan segala sesuatu. Klimaks dari penciptaan terang itu adalah manusia. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang merupakan manifestasi klimaks dari sistem terang yang Tuhan ciptakan. Jadi manusia itu adalah the head of the light system of the world. Manusia merupakan adalah apa? Pemegang, pemimpin sistem dari terang yang Tuhan berikan buat dunia ini. Sistemnya bumi pada waktu itu adalah gelap, tapi sistem Tuhan datang, sistemnya Tuhan adalah terang. Klimaksnya dia jadikan siapa? Manusia. Jadi jangan lupa, waktu Yesus berkata kepada orang percaya, di Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-13, kamu adalah terang dunia, itu bukan ide baru. Yesus sedang mengembalikan kita bahwa dari awal Tuhan punya ide adalah terang mesti ada di dunia ini. Terang mesti ada di bumi ini. Jadi manusia adalah penguasa kerajaan terang. Manusia adalah the head of the system of the light. Dia sistemnya. Manusia adalah sistemnya. Manusia adalah merupakan kekuatan dari kerajaan terang di muka bumi ini. Makanya manusia disebut sebagai raja. Adam itu adalah raja. Dia adalah penguasa dari kerajaan Allah di bumi ini. Harusnya orang rock sudah tahu itu karena itu adalah pelajaran awal kita. Dan kemudian kita tahu bahwa manusia yang adalah terang ini diciptakan dengan rencana yang jelas. Jadi ada 3 ayat yang ingin saya bahas pada saudara, ayatnya ke-26 ditulis di situ bahwa lalu Tuhan menjadikan manusia, lalu Tuhan berfirman dan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau saudara lihat di situ, itu Tuhan yang berbicara di situ. And God said, let us make man in our image. Baiklah kita menjadikan manusia. Ini sebenarnya masih apa? Plan. So ini rencananya. This is the plan and the purpose of God. Mengapa ayat 26 penting kita perhatikan? Karena rencana dan tujuan Allah ada di sini. Sebab penting sekali untuk berpengaruh, saudara harus mengerti bahwa untuk berpengaruh saudara harus mengerti 2 hal ini. Ini penting sekali buat kita ketahui. Bahwa Tuhan waktu menjadikan manusia, dia sudah berikan kepada manusia kuasa untuk banyak hal. Manusia akan mengerjakan banyak hal di bumi ini. Tapi waktu dia melakukannya, dia beritahu begini, untuk kamu berkuasa, kamu harus tahu kamu siapa, dan kamu harus tahu tujuan mengapa kamu ada di muka bumi ini. Manusia diberi executive power loh saudara. Manusia diberi kekuatan untuk berkuasa. Itu ayatnya ke-28. Tapi kita kembali ke ayat 26 dulu. Ayat 26 itu adalah perencanaannya. Jadi Tuhan ngomong bersama
Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu ngomong bersama sambil berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka apa? Berkuasa. Wah, itu purpose. Itu adalah tujuan, itu adalah rancangan, itu yang diinginkan oleh Allah. So this is the plan and purpose. Ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-27, Tuhan menjadikan manusia, ditulis dengan jelas. Tuhan menjadikan manusia menurut gambarnya, dalam gambar Allah dijadikanlah mereka laki-laki dan perempuan. Dijadikanlah manusia. So manusia diciptakan. Selesai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kemudian memberikan kepada mereka executive power. Dan ini kata penting buat kita. Executive power ini penting kita ketahui. Jadi sebenarnya bumi ini executive powernya ada pada manusia. Jangan lupa, saya sedang bercerita tentang sebelum kejatuhan. So we're talking about before the fall. Betul kan? Jadi manusia diberikan semua ini. Mengapa ini perlu dijelaskan? Sebab begini, kalau saudara nggak tahu ini, saudara akan menganggap bahwa apa yang Yesus kerjakan di kayu salib hanyalah untuk membawa pulang saudara masuk sorga. Dan saudara berpikir bahwa kita diselamatkan hanya untuk pulang senang-senang di sorga. Let me tell you, there is something beyond heaven. And that is to rule and reign with God. Itu yang lebih jauh daripada sorga. Kita jadikan untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Memerintah bumi ini. Supaya pengaruh kerajaan sorga ada di situ. Nah, saudara harus paham bahwa kata memerintah dan berkuasa di situ tidaklah berurusan dengan manusia menguasai orang lain. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Manusia yang melihat bahwa pemerintahan artinya menguasai orang lain, manusia telah melihatnya menurut gambaran dosa. So, mereka melihat bagaimana iblis memerintah. Kalau iblis memerintah, dia kuasai, dia dominasi, dia hancurkan seluruh kehidupan saudara. Kalau Tuhan memerintah berbeda. Tuhan memberikan pada saudara kehendak bebas. Tuhan melepaskan saudara untuk memilih. Sebab dari awalnya dia membuat manusia seperti itu. Makanya kita mengetahui, kita perlu tahu maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa dia taruh saudara di muka bumi ini. Untuk apa? Yaitu supaya saudara menjadi apa? Pengaruh Allah di dunia ini. Because you are the influencer. Saudaralah yang memberi pengaruh itu untuk bumi ini. Sayangnya manusia jatuh. Betul kan? Sayang manusia jatuh. Dan kita perlu tahu bahwa dosa itu bukan cuma perbuatan. Dosa itu adalah perbudakan. Kalau dosa datang, dia menjadikan saudara budak. Tahu artinya perbudakan? Perbudakan itu artinya saudara kehilangan hak hidup saudara. Saudara kehilangan hakmu untuk memilih. Saudara kehilangan hakmu untuk mengasihi. Budak artinya no rights. Itu artinya budak. Ya, saya pernah mengajar satu kitab kecil di Perjanjian Baru. Saya mengajar kitab ini kurang lebih 7 tahun di sebuah sekolah teologi. Untuk mengajar kitab Filemon yang cuma 25 ayat, saya harus membaca mungkin puluhan buku yang berurusan dengan perbudakan. Filemon itu bercerita tentang perbudakan. Budak waktu Alkitab ditulis, itu budak nggak ada artinya. Budak itu sama dengan binatang. Ya, budak itu barang. Kau tidak bisa pilih kalau kau budak. Kalau majikanmu mau bunuh saudara, selesai. Karena kamu barang, kamu sama. Jadi dosa bikin kita seperti itu. Sampai sekarang manusia masih diperlakukan seperti barang. Manusia masih diperjualbelikan. Ya, data terakhir dari human trafficking di dunia sekarang ini lebih banyak dari kapanpun di sejarah dunia. Sekarang ini terbanyak. Ya, human trafficking terbanyak. Ya, ada beberapa sebab, tapi saya tidak mau cerita itu karena waktu saya akan habis untuk cerita hal tersebut. Ya, saya tidak mau cerita. Tapi kita harus tahu bahwa perbudakan masih ada. Tapi perbudakan yang paling jelas adalah dosa. Yesus yang mengatakan hal tersebut. Barang siapa berbuat dosa, dia menjadi apa? Hamba dosa. Yohanes pasalnya ke-8 ayatnya ke-34. Saudara boleh buka, saya tidak akan bukakan buat saudara sekalian pagi ini. Sebab itu cuma sebagai referensi tambahan buat kita. Nah sekarang kita mau membahas hal yang paling penting di sini. Di ayatnya yang ke-28 ini ada kata penting, coba saudara perhatikan dulu. Ini hal yang pertama, orang suka tanya pada saya.
Apakah yang Tuhan buat pada manusia setelah dia menjadikan manusia? Hal pertama, ini you have to remember this. Hal pertama yang Tuhan buat untuk manusia adalah Tuhan memberkati manusia. So itu Alkitab. Saya nggak tahu kalau agama. Kalau agama ajar, berkat datang di belakang. Saya dari kecil diajar bahwa gini, kalau kamu baik-baik, kalau kamu masuk gereja, kalau kamu baca Alkitab, kalau kamu taat, baru Tuhan memberkati kamu. Saya baca Alkitab beda. Saya baca Alkitab sebelum Tuhan buat apa-apa. Sebelum Tuhan berfirman pada manusia, Tuhan berkati manusia terlebih dahulu. Now I want you to know this. Karena memang berkat tidak berurusan dengan cuma uang, tidak berurusan dengan hanya kekayaan, berkat tidak berurusan hanya dengan material things yang menyenangkan kita. Tapi berkat berhubungan dengan apa? Berkat berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan tujuan-tujuan Allah. Kemampuan untuk mencapai tujuan Tuhan. So blessing is not about receiving something. Blessing is about empowerment of God in you to achieve the purpose of God. Jadi kita sudah tahu bahwa berkat bukan cuma soal menerima sesuatu. Berkat adalah menerima kemampuan ilahi di dalam kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Untuk dapat melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Sekali lagi, berkat connected to the purpose, not to your own pleasure, please. Ada orang berpikir berkat is for your own pleasure? I think no. Berkat adalah is for the purpose of God. Berkat adalah supaya kehendak Tuhan terlaksana. Jadi sebelum Tuhan memerintahkan kepada mereka kuasa, memberikan kepada mereka firman, Tuhan berkati dulu kehidupan mereka. Jadi saya mempercayai ini, believe it or not, setiap orang percaya diberkati oleh Tuhan. Despite whatever you do, Tuhan pasti memberkati saudara. Begitu saudara ada dalam tujuan Tuhan, berkat Tuhan pasti turun ke atas saudara. Begitu saudara dalam tujuan-tujuan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, berkat Tuhan pasti turun atas kehidupan saudara. Saya, ya pasti pas saya melayani Tuhan lebih lama dari saya. Tahun ini saya melayani Tuhan 42 tahun lamanya. Saya mau katakan pada saudara, apakah kelihatan saya nggak diberkati? Kalau saya tunjukkan tampak samping, saudara pikir saya nggak diberkati? Saya harus katakan pada saudara, saya sangat diberkati. Mengapa? Karena saya tahu persis prinsipnya, berkat datang di depan, berkat tidak datang di belakang. Jadi saya sempat menjadi orang yang tidak suka istilah berkat diucapkan. Karena ada gereja yang terlalu bless me syndrome, remember? Ada syndrome, bless me syndrome. Sekarang saya berpikir, seandainya berkat itu kita taruh di depan, kita tidak perlu punya bless me syndrome. Karena berkat itu telah menjadi nyawa buat kita. Berkat itu telah menjadi kekuatan buat kita. Berkat itu yang inspirasi kita untuk mencapai tujuan Tuhan. Setelah Tuhan memberkati mereka, barulah Tuhan berfirman. Yes, so Tuhan berfirman. Dan Tuhan menyampaikan ada 4 kata yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kata yang pertama adalah be fruitful. Sayangnya terjemahan Indonesia langsung beranak cuculah. Pantas orang berkata, oh perintah Tuhan buat kamu mana, why gitu kan. Maksudnya, kayaknya punya anak aja. Tapi enggak, sebenarnya yang dimaksud adalah be fruitful. Ya, bahasa Ibraninya juga punya arti berbuah memang. Kata yang dipakai adalah parah. Bukan parah banget nih orang, bukan ini. Ini bahasa Ibraninya parah. Yang pertama adalah be fruitful. Baru yang kedua adalah multiply. Yang ketiga replenish the earth. And then subdue it. Baru kemudian yang terakhir adalah have dominion over it. Jadi coba perhatikan dulu ayat tersebut. Ini firmannya Tuhan buat manusia. Enggak, Tuhan berkata gini, kamu senang-senang dulu, kebaktian dulu. Enggak, Tuhan enggak bilang itu. Ya, Tuhan bilang dari awal, be fruitful. Tuhan berkata apa? Be fruitful. Dia tidak berkata, oke, doa puasa dulu 40 hari. Enggak, dia berkata pertama apa? Be fruitful. Dia tidak berkata kamu belajar sekolah teologi dulu bersekian tahun, dan enggak. Be fruitful. Jadi kata pertama adalah apa? Berbuah. Itu penting. Jadi saya enggak heran, waktu Yesus datang mengajar, terbanyak yang Yesus khotbahkan adalah isu berbuah.
Terbanyak ilustrasi yang dia pakai adalah pohon dengan buahnya. Terbanyak yang dia pakai adalah benih yang menghasilkan pohon, yang menghasilkan buah. Kemudian buah menghasilkan benih dan terjadilah siklus pertumbuhan yang sangat hebat. Yesus adalah pribadi yang mengajar kembali apa yang Tuhan nyatakan sebagai tujuan awal. Makanya berbuah penting bagi Yesus. Ya. Betul? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah dari Yohanes 15. Tahu nggak dia kasih tema apa? Yohanes 15 itu. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Dia kasih tema apa? Berbuah atau binasa. Wow. Kita kaget, kita otak Grace langsung kaget. Wow. Siapa nih orang? Tapi saya belajar Alkitab. Berkali-kali Yesus menggunakan perumpamaan yang sama. Misalnya waktu Yesus mau berkata tentang bangsa Israel, karena mereka tidak menghasilkan buah kerajaan, mereka tidak hidup dalam kerajaan Allah. Yesus berkata apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Dan kamu akan duduk dengan kertak gigi selama-lamanya. Sementara anak-anak dari selatan, dari kerajaan-kerajaan yang lain akan makan minum bersama-sama dengan Abraham. Bayangkan, Yesus punya bahasa jelas. Dia beritahu bahwa soal buah itu penting, sebab buah itu adalah manifestasi dari apa yang tidak kelihatan yang merupakan tujuan. Betul nggak? Tujuan sebuah pohon adalah apa? Buah. Ya, tujuan sebuah pohon adalah apa? Buah. Betul kan? Apa berarti buah itu adalah manifestasi dari apa yang pohon itu ingin nyatakan. Tidak kelihatan. Kalau kita mau tahu proses berbuah, nggak ada yang kelihatan. Saudara lihat saya cuma ganteng gini kan? Waktu saya lahir 58 tahun yang lalu, itu nggak ada yang tahu bagaimana kejadiannya. Kan? Ada yang tahu? Ayah saya juga nggak tahu. Maksudnya dia berhubungan berapa kali sama ibu saya baru saya kena jadi. Kan dia nggak tahu juga. Ibu saya juga nggak tahu. Dari sekian sperm, dari sekian sel telur yang ada, mereka nggak tahu yang mana kan? Jadi kayak saya. Nggak ada yang tahu the proses kan? Semua yang nggak kelihatan itu, sekarang kelihatan juga. Jadilah saya. Kelihatan pada saya. Dan yang ada pada saya, mewakili ayah saya dan ibu saya. Sifat-sifatnya, pola pikirnya, budayanya, cara bicaranya, tinggi badannya sangat disayangkan. Dan kayaknya semua terbawa, warna kulitnya sangat disayangkan. Terbawa pada saya. Dan saya tidak bisa pungkiri hal tersebut. Inilah saya. Saya buah dari orang tua saya. Betul kan? Saudara juga buah dari orang tua saudara? Tiba-tiba Tuhan berkata, akulah Bapa dan kamu adalah anak-anakku. Seperti dia berkata begini, aku Bapa, kamulah buahnya. Dari buahnya lah orang akan mengenal siapa aku. Oh itu jelas, itu bukan sebuah perumpamaan biasa. Itu adalah sesuatu yang Yesus telah jadikan sebagai narasi karena ditulis di sini. Lewat buah yang kita lakukan, orang akan mengenal siapa Tuhan. Yes. Lewat saudara. Nah sangat disayangkan, orang cuma melihat buah, sangat terbatas. Saya tidak punya waktu untuk jelaskan ini, tapi ini be fruitful ini kalau sudah perhatikan baik-baik. Ini ada beberapa jenis buah kalau ditulis di Alkitab. Ada the fruit of the body. Ada the fruit of the hands. Ada the fruit of the womb, which is itu anak-anak sih ya, betul ya. Tapi ada buah tangan ada the fruit of the lands, ada banyak fruit ditulis di Alkitab. Tapi kita mesti tahu, Alkitab juga beritahu bahwa kita ini bukan cuma manusia body aja kan. Kita ada spirit, ada soul. So ada the fruit of the spirit, ada the fruit of the soul juga ada. Saya kategorikan the fruit of the soul itu seperti apa? Buku yang kita baca, tulisan yang kita baca, khotbah yang disampaikan. It's the fruit of the soul. Kamu merenungkannya, kamu memikirkannya. Ada produk, saudara menghasilkan produk-produk itu semua keluar dari soul saudara kan. Keluar dari pemikiran saudara kan. Keluar dari ide saudara kan. Dan itu Tuhan katakan ada semua pada saudara. Saudara harus mengeluarkannya. Jadi dibilang begini, our fruits itu akan dinyatakan lewat pekerjaan kita. Bilang dulu pekerjaan.
Coba katakan dulu itu, pekerjaan. Pekerjaan penting bagi Tuhan. Satu-satunya tempat di mana pekerjaan gak laku, cuma untuk keselamatan. Lain daripada keselamatan, semua bekerja. Yes. Ya. Sudah lihat saya? Oh ya. Saya percaya di setiap kita ada pekerjaan yang namanya ergon itu. Ada ergon, ada di dalam kita ada pekerjaan itu. Dan itu yang harus termanifestasi ke dunia ini. Saya mempelajari tentang pekerjaan ini. Kemudian kita mengutip apa yang dikatakan oleh Miles Monroe dalam bukunya The Kingdom Principles. Miles Monroe berkata begini, you can lose your job, but you cannot lose your work. Because your work installed by God in you. And it's permanent in you. There is a work of God in every one of us. Ada pekerjaan Allah dalam setiap kita. Itu tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Dalam setiap saudara ada pekerjaan itu. Dan itu yang Tuhan mau lihat. Dia keluar dari kehidupan saudara apa tidak. Pekerjaan itu yang harus kita keluarkan. Dan pekerjaan itu namanya buah. Makanya Paulus bilang, ini Paulus yang bilang. Nggak tahu apa, saudara lihat aja di Alkitab saudara ya. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, saya nggak catat sih, cuma kasih tambahan aja. Kalau boleh keluar dari sini kemudian dituju ke Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Coba kita lihat Filipi pertama ayat yang ke-22. Kalau ayat 21 saudara hafal lah ya. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Ayatnya yang ke-22, Paulus bilang ini, jadi kalau aku hidup, itu bagiku adalah bekerja memberi buah. Bilang dulu, itu kata penting. Gitu. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, siapa yang mau masih hidup di dunia ini? Ada masih mau hidup di dunia ini? Kalau enggak, ya nanti minta doa aja supaya enggak usah di dunia ini, boleh. Tapi pas saya enggak berdoa buat itu. Saya juga enggak. Ya. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Yes. Berarti bekerja memberi buah itu adalah one of the purpose dari kehidupan ini. Jangan pandang enteng bekerja. Yesus berkata kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat yang keempat, boleh saudara baca. Tapi ini lihat nih, bekerja memberi buah itu adalah hal yang paling penting. Jadi artinya gini, saya yakin begini. Saudara mesti temukan pekerjaan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Temukan itu. Ya. Saya juga lagi menemukan, saya juga lagi dalam discovery. Ya. Orang bilang bukan ke pelayanan sudah segalanya, ya pelayanan. Tapi saya mau temukan pekerjaan apa yang Tuhan berikan buat saya. Saya masih pengen tahu. Ya. Saya mau maksimal dalam kehidupan saya. Ya. Bahayanya kalau kita jadi maksimal, banyak uang, jadi kaya, di pekerjaan yang bukan ergon kita. Ya itu berat itu. Susah diganggu itu. Padahal Tuhan punya kerjaan yang lain dalam saudara bisa keluarkan lebih banyak. Tapi saudara sibuk kerjakan yang lain. Yang bukan yang Tuhan mau. Dan saudara sukses lagi di dalamnya. Itu berat. Nah, kalau kita memperhatikan. Ini yang saya mau tunjukkan pada saudara. The keys of kingdom influence itu adalah ini. Knowing who you are. And the purpose of God in you. Itu kuncinya. Kalau sudah tahu siapa saudara dan tujuannya, itu baru ajaib. Dan ini sebenarnya tidak suka didengar oleh jemaat Tuhan. Saya udah tes. Saya sudah random tes di Jemaat Rock Makassar. Sudah saya random tes. Saya tes. Mereka tidak suka mendengarkan khotbah yang challenge orang untuk menemukan tujuan. Mereka lebih suka dengarkan khotbah yang ajari mereka untuk dapat uang lebih banyak. Mereka juga lebih suka mendengarkan khotbah yang memberikan kepada orang jalan keluar cepat dari masalah yang mereka miliki. Itu mereka lebih suka dibanding kita ajari mereka ini tujuannya. Padahal arti keselamatan itu saudara, diselamatkan untuk kembali pada tujuan Allah. Tapi kita nggak suka tujuan. Yang kita suka adalah apa? Yang kita suka adalah hal-hal yang menyenangkan kita. Kita tidak pusing tujuan Allah. Padahal Tuhan mau kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita.
supaya kita bersemangat melakukannya. Makanya berkat itu sebenarnya untuk mengembalikan kita pada tujuan Allah. Jadi kalau Tuhan memberkati saudara, hal pertama yang saudara perlu tanyakan adalah, what is the purpose? Apa tujuannya? Kalau saudara sudah tahu tujuannya, then easily yang lain tinggal mengikuti. Berkat demi berkat akan mengikuti saudara, tergantung pada tujuannya. Ada banyak orang sidetrack dengan semua yang mereka miliki, mereka tidak bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya bisa kasih contoh, tapi mungkin saudara kalau saudara suka baca Alkitab ya. Saudara tahu bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu ada berapa suku? Ada berapa suku? 12 suku, kita tahu. Yang masuk ke tanah perjanjian ada berapa suku? Ada yang tahu? Oke, enggak tahu enggak apa-apa, enggak penting kayaknya. Itu ada 2,5 suku yang tidak mau masuk ke tanah perjanjian. Mereka memilih untuk tinggal di luar tanah perjanjian karena mereka punya harta banyak. Mereka punya binatang peliharaan banyak. Sampai mereka berkata gini, aduh kita nggak tahu di sana ya, tapi di sini udah tempat makan buat kami punya ini, ternak-ternak gini aja. Kami tinggal di sini saja. 3 suku itu adalah suku Ruben, suku Gad, dan separuh Manasye. Ada 2,5 suku memilih tidak masuk ke tanah perjanjian sebagai tujuan mereka. Mereka memilih tinggal di luar. Musa marah banget. Musa geram banget. Musa bilang, hey come on, you guys have to be in the purpose. Why stop here? Cuma karena kamu punya cattle yang banyak, kamu berhenti karena kamu nyaman di sini. Itu mereka sidetrack karena berkat yang mereka miliki. Mereka tidak mau masuk pada tujuannya. Tebak, 3 atau 2,5 suku ini wiped off. Number 1, pertama kali dibersihkan. Mereka hilang dari sejarah. Suku Gad, suku Ruben, dan separuh Manasye. Gone, gak ada lagi. Gak ada, gak ditemukan lagi mereka. Itu Sanherib bersihkan mereka. Sebelum Sanherib menguasai, atau suku Asyur menguasai seluruh Israel yang 10 suku. Orang anggap cerita itu tidak berarti. Saya pikir itu contoh yang baik buat kita. Bahwa seringkali kita lebih menyukai apa yang ditawarkan berkat kenyamanan dari dunia ini. Kita gagal mencapai tujuan. Betul? Nah, sekarang 5 kata tadi itu fruitful. Saya sebenarnya tulis di sini semuanya sih, ada di sini. Blessing, fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over it, dan seterusnya. Saya pikir saudara bisa baca-baca aja nanti. Saya cerita yang lain aja pada saudara. Karena begini, di sini saya mau tunjukkan pada saudara, the power when you receive the system of God. Because the system of God is the blessing. Everybody say blessing. The system of God, not even miracles. God works more with blessings than miracles. Tapi kita punya lagu-lagu sekarang seolah-olah manusia lebih butuh miracles daripada butuh blessings. Betul nggak? Mujizat tiap hari. Tolong deh. Mujizat tiap hari itu di mana? Saya baca Alkitab, Yesus juga melakukan mujizat tiap hari. Dan tiap hari orang alami mujizat juga. Tapi kalau mengalami berkat Tuhan, yes tiap hari. Sebab itu dipilih dari awal. Bahkan orang yang cuma harap mujizat, Yesus bilang apa? Saya tahu kamu minta mujizat karena apa? Karena kamu gak percaya. Seorang yang harap mujizat sebenarnya base their faith on distrust. Tidak mempercayai Tuhan. Unbelief sebenarnya. Saudara kalau ada waktu baca aja di kitab Yohanes pasalnya keempat, ayat 40-an, waktu Yesus datang, kemudian dia ada kembali ke tempatnya, ke tempat dia di Kana, dia ada kembali ke Kana. Kemudian ada kepala perwira dari bait Allah, itu pegawai bait Allah, bapaknya datang kepada Yesus
Dia lari dari Kapernaum pergi ke Kana hanya untuk mohon Yesus buat mujizat. Nanti baca dialognya. Yesus bilang ini, kamu harap mujizat karena kamu tidak percaya. Dari wajah saudara kayaknya, masa sih ada ayat kayak gitu? Oke, saya kasih baca deh. Karena saya pengen tunjukkan pada saudara bahwa ada jalur yang Tuhan pakai paling luar biasa. Dan memang kelihatan lama, bukan berarti saya tidak percaya mujizat. I believe in miracle, tapi saya percaya Tuhan punya sistem adalah menggunakan berkat. Makanya dia tidak mengatakan karya super power pada manusia. Enggak. Coba kita lihat. Dalam kitab Yohanes, coba kita lihat ayat tersebut. Nanti sudah pikir saya bercanda lagi. Saya juga waktu baca ayat ini, saya sejujurnya saya agak keki. Mengapa saya keki? Karena saya merasa bahwa wow Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita baca Yohanes pasalnya keempat. Kita baca langsung aja ayat 48. Kalau saudara baca dari 46 sampai ayatnya yang ke-54, saudara menemukan hal tersebut. Coba lihat, ini yang Yesus katakan ketika dia datang dan mendengar Yesus tiba di Yudea, dia langsung lari ke Yesus, kemudian dia minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ayat 48 saya baca pada saudara. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, apa? Kamu tidak percaya. Tahu artinya? Berarti mereka hanya mengejar tanda dan mujizat untuk apa? Feeding their unbelief. Cuma kasih makan aja. Mereka punya mujizat. Dan itu udah terbukti. Diam-diam saya meneliti waktu Reinhard Bonnke datang ke Indonesia. Dari tahun 97, tahun 2002 saya ikutin. Saya lihat ribuan orang menang. Orang yang masih pakai mereka punya burka itu, bertobat ribuan. Gereja Abalov itu memenangkan hampir 1.200 orang. Satu hari itu aja. Tebak 10 tahun kemudian ketika ditanya di mana mereka? None. Not even one stay. Tell me about it. Apa itu? Karena memang betul. Di mana orang yang mengalami mujizat? Yang Yesus buat mujizat beri makan 5.000 orang. Di mana mereka? Tidak ada. Tidak ada satupun mereka. Di mana mereka? Where are they? Karena memang mujizat is not the way God works. Tapi dia menggunakan cara yang lain. Dia menggunakan cara berkat. Sebab Tuhan punya tujuan untuk kehidupan saudara. Dia membawa saudara pada apa? Tujuan. Nah, arti berkat. Berkat itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani barak. Saya tahu kalau saudara dengar kata barak, paling Barack Obama yang saudara dengar, saya tahu. Barak itu artinya adalah menadakan tangan. Jadi kalau orang picture arti berkat adalah seorang menadakan tangan, kemudian Tuhan meletakkan tangan di atasnya. Maksud Tuhan meletakkan tangan di atasnya adalah apa? Tuhan berkata begini, I will work with you, in you, and through you. Itu artinya berkat. Jadi yang namanya berkat adalah Tuhan mau bekerja di dalam kamu dan melalui kamu. Wow. Kata lain daripada diberkati adalah disertai oleh Tuhan. Jadi kalau ada ayat yang berkata so and so disertai oleh Tuhan, itu kata lainnya adalah dia diberkati oleh Tuhan. Bukankah disertai oleh Tuhan adalah apa? Esensi kehidupan. Makanya kalau kita doa berkat, itu penting itu. Doa berkat adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, His countenance datang pada saudara. Itu penyertaan Tuhan. Itu berarti Tuhan sedang mau apa? Bekerja lewat saudara dan melalui saudara. Sampai di sini kita oke? Let me give you a story dan sekarang. Sekarang cerita, tutup aja Alkitabnya, saya cerita aja. Sambil ayat-ayat Alkitab kita baca. Di Alkitab ada cerita tentang Yusuf. Mumpung gembala saudara namanya Yusuf, saya akan pilih cerita ini. Yusuf artinya may he add it
unto you. Kiranya Tuhan menambahkan dalam kehidupanmu. Yusuf simple punya mimpi. Bilang dulu mimpi. Tolong jangan anggap remeh mimpi. Jangan. Ya, saya dan istri saya lagi belajar tentang mimpi juga. Sebab di Alkitab dicatat bahwa teknologi mimpi masih berlaku sekarang. Ya, itu diulang berkali-kali. Tapi saya percaya, dreams is not just a phantom of your imagination, but dreams are the skeletons of your destiny sometimes. Ya, kita harusnya punya pemikiran yang jelas tentang apa yang Tuhan beri buat kita. Yusuf punya mimpi. Mimpinya Yusuf kelihatannya ambisius banget. Dia punya mimpi adalah ada 12 ikat gandum. Tiba-tiba 11 ikat gandum lain menyembah kepada ikat gandumnya Yusuf. Orang pasti bilang, udah semua jadi raja nggak? Hebat sekali ini orang. Udah. Tiba-tiba mimpi berikutnya. Bulan, bintang, dan 12 bintang itu dengan bulan dan matahari dan 12 bintang. Tiba-tiba bulan, matahari, dan 11 bintang yang lain sujud pada bintangnya Yusuf. Ambisius banget ya. Baru mimpi aja udah sombong. Karena orang memang gitu. Baru mimpi aja udah sombong. Ada yang baru mimpi aja udah kikir. Itu banyak sekali. Nah, ini dia nih. Kemudian kita tahu, Yusuf kemudian mengalami peristiwa dalam kehidupannya. Saya tidak mau cerita itulah. Semua orang alami itu. Kalau saudara cuma mengalami pengalaman diinjak, dihianati, dilukai, mau dibunuh, mau diserahkan. Hello, biasa. Saya anggap lebih berbahaya yang tadi. Yang terpengaruh kepada sidetrack from the purpose. Lebih berbahaya daripada semua itu. Yusuf justru melewati semuanya itu because to serve the purpose of God. Jadi yang terjadi endingnya Yusuf dijual sebagai apa? Budak. Bilang dulu budak. Saya sudah bilang budak itu telanjang. Tinggal di luar rumah. Jadi Kejadian 39 kalau boleh kayak itu ditaruh di screen. Kejadian 39 ayat 1 ditulis dengan jelas. Siapa Yusuf tiba di Mesir. Waktu Yusuf tiba di Mesir, dia dibeli. Kata beli itu adalah dia ditebus oleh kepala pas pampres lah pada waktu itu. Ya mungkin dia pangkatnya mirip-mirip siapa lah gitu. Kadif Propam lah kira-kira ya. Dia Potifar itu adalah kepala pegawai istana. Dia seorang yang itu pengawal raja. Dia kemudian membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. So Yusuf punya cerita di Mesir simple. He is a slave. Everybody say slave. Mujizat kalau dia tiba-tiba langsung jadi raja Mesir, itu mujizat. Tapi ini bukan mujizat. Ini unfolding purpose of God, step by step for over 20 years. Dia singkapkan pada Yusuf. Coba kita lihat ayat yang kedua. Ini budak. Biar budak, tapi ayat yang kedua. Coba kita lihat. Tetapi, nah itu. Tuhan menyertai Yusuf. Oh budak, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Oh kelihatannya nggak asik, tapi Tuhan menyertai. Keadaan saya nggak menguntungkan, tapi Tuhan menyertai. Saya sedang dihianati, saya sedang terbuang, tapi Tuhan menyertai. Artinya apa tadi? Barak turun ke atasnya. Blessing. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil dalam apa? Pekerjaan loh, itu jelas. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Dia tadinya di luar rumah, karena lihat apa yang dia kerjakan berhasil. Lihat, ada yang dilihat. Ayat yang ketiga, coba lihat lagi. Ayat yang ketiga, setelah dilihat, jadi dilihat loh. Bahwa Yusuf, apa? Disertai Tuhan. Dan bahwa apa? Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Itu diberkati namanya. Dilihat, bilang dulu dilihat. Ini orang. Apa yang dia pegang? Jadi. Siapa orang ini? Udah. Ayat 4.
Kalau saudara bekerja mengeluarkan ergon saudara, orang akan percaya pada saudara. Orang kepercayaan. Lalu Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Dan Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Bayangkan, kepercayaan itu berarti power. Kepercayaan itu berarti apa? Otoritas. Yusuf, budak loh. Tapi disertai Tuhan. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini namanya apa ini? Influence. Ini influence. Influence itu gitu. Bukan terima berkat sendiri, enggak. Yang di sekitarnya diberkati. Itu influence. Ayat 6. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. My goodness. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau dia ada di sini, ya mungkin kayak Yosia lah, orang berpuasa untuk mendapatkannya. Manis sikapnya, elok parasnya, ganteng, pintar, cerdas. Bayangin. Oke, selebihnya itu drama Korea, saya tidak perlu cerita itu. Selebihnya drama Korea. Sejak ayat 7, khusus 17 tahun ke atas, itu MA++, kita nggak boleh menyentuh itu. Saya langsung lompat aja, coba lihat. Dia dipercayai. Tapi kan dia dihianati. Kita lompat langsung ayat yang ke-20. Lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf dalam semua kesulitannya. Disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti bebas tantangan. Bukan berarti bebas kesusahan. Bukan berarti bebas kesulitan. Semakin sulit dia. Tapi disertai ya. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Yang gak suka apa boleh buat. Ya, people tend to leave when the heat start become heater, you know. Ya, ditulis dengan jelas. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi udah tahu ya, Yusuf tidak dipenjarakan di penjara pencuri ayam, bukan. Ngebut, nabrak orang, bukan. Yusuf ditangkap paling tidak di penjara Sukamiskin Bandung lah. Di mana tokoh-tokoh politik, lawan politik dari Firaun ditawan di situ. Jadi mereka orang-orang pintar. Mereka kalau disuruh cerita tentang Pilpres 2024 mereka jago-jago. Mereka tahu. Why? Karena mereka tawanan politik. Tapi Alkitab bilang begini, Yusuf dipenjarakan di sana. Apa yang terjadi pada Yusuf? Kita baca ayat 21. The same word. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya. Dan membuatnya kesayangan bagi kepala penjara itu. Selebihnya, kepala penjara tidak kerja lagi. Semua tawanan, semua orang pintar, semua yang merupakan partai oposisi dari Kaisar, dari Firaun, itu dibawa kendali Yusuf. Jadi Yusuf atur mereka. Yusuf jadi ketua partai oposisi di bawah. Take it everything. Saya yakin di situ dia belajar pemerintahan. Saya yakin di situ dia belajar. Tapi kemudian itulah Tuhan. Sekarang Tuhan mau angkat Yusuf kan? Caranya bagaimana? Gak ada jalan lain kecuali teknologi sorga diturunkan. Mimpi yang tidak ada artinya. Muncullah tiba-tiba Firaun mimpi gak jelas. Mimpinya itu pokoknya gak jelas. Seperti kita ketemu purple cow gitu, kita ketemu apa yang gak jelas. Yang sensasinya tinggi tapi gak masuk akal, kan gitu. Mimpinya adalah 7 lembu gemuk lagi makan-makan di tepi sungai Nil. Tiba-tiba 7 lembu kurus, kering, kerontang. Tiba-tiba 7 lembu ini telan yang gemuk, tapi tetap kurus. Selesai. Mimpi yang kedua, ada 7 ikat gandum yang gemuk, tambun. Tiba-tiba ada 7 ikat gandum yang kurus, telan.
Tapi tetap kurus. Raja pusing. Raja panggil semua Universitas Egypt yang jago-jago dalam perbintangan, ramal, duduk. Gak ada yang tahu. 1 tahun loh itu. Tiba-tiba yang dibebaskan juru minum, ada yang ngartikan mimpi, dipanggil Yusuf. Tiba-tiba Yusuf berdiri di depannya. Ready. Dia langsung berkata, apa mimpinya Pak? Cerita mimpinya, ini artinya, ini jalan keluarnya. Dan baca nanti. Saudara baca, you'll be surprised. Bagaimana Yusuf menjelaskan, bagaimana dia kasih tahu caranya, bagaimana dia berkata supaya raja diuntungkan, bagaimana mereka barter, mereka ganti supaya raja kuasai tanahnya. Ikutin, powerful, belajar bagaimana dia melakukan, bagaimana dia buat begitu rupa. Sampai seluruh tempat penyimpanan gandum raja penuh, tak terhitung banyak. Jadi mereka hitung, 2.000 ton Pak, 4.000 ton Pak, udah gak bisa hitung. Sampai mereka berhenti hitung karena udah gak bisa terhitung. Saking banyaknya. Siapa yang melakukannya? Yusuf. Singkat cerita. Itulah, kita terlalu dengar khotbah orang barat. Sampai mereka bilang Yusuf itu jadi Perdana Menteri. Enggak. Yusuf bukan Perdana Menteri. Ini Yusuf tuh gini, presiden di sini, Yusuf di atasnya. Saya lagi khotbah gitu kan. Presiden Jokowi sini. Opung katanya, tapi jangan kasih tahu. Saya lagi khotbah di Medan, mereka bilang begitu. Yusuf bukan Perdana Menteri. Mau tahu Yusuf bilang siapa dia? Yusuf mengaku siapa dia. Oke, kita lanjut aja ke depan. Ya, Yusuf bilang, aku menjadi bapak bagi Firaun. Menjadi tuan atas seluruh istananya. Dan aku menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Perdana Menteri itu? Enggak. Dia berkata, I become the father of Pharaoh. Dia menjadi bapak bagi Firaun. Apa namanya itu? Bapak itu sumber, Pak. Jadi dia berkata, I'm the source for Pharaoh. Terus tebak. Waktu dia ngomong begitu, dia beritahu apa pada semua orang-orang yang ada dengan dia. Yaitu saudara-saudaranya. Yang saya kira ke toilet bolak-balik. Waduh, itu mungkin ya. Saya pikir siapa gitu Simon kan sudah bawa langsung Pampers. Dia berkata, enggak, gue gak mau ke belakang karena. Mereka ketakutan. They got skinny legs about this man. Karena orang ini berkata begini, akulah Yusuf. Hah? Semua gak percaya. Terus dia bilang ini, akulah Yusuf yang kamu jual itu. Dia bilang begitu supaya ada yang bilang, Yusuf karena Yusuf masih terluka. Enggak. Yusuf sudah tidak pernah terluka sama keluarganya. Itu terbukti karena begitu anak pertamanya lahir. Dia kasih nama siapa? Manasye. Tahu artinya Manasye? I have forgotten the problem in the house of my father. Aku telah melupakan semua masalah di rumah Bapak. Jadi dia tidak pahit lagi orang ini. Orang ini memang anti pahit. Ya, banyak sekali anak-anak Tuhan tuh kepahitan terus. Khotbah keras dikit kepahitan. Singgung perpuluhan kepahitan. Cuma dicerita tentang baju yang berbeda kepahitan. Apa aja kepahitan? Enggak tahu. Yusuf enggak tuh. Yusuf berkata ini, I'm Joseph. Dia bilang begitu supaya mereka jangan salah. Dia kira nanti Yusuf Sutanto kah? Yusuf Samuel kah? Ini Yusuf. Ini Yusuf anak Yakub. Tebak apa yang terjadi? Yusuf berkata begini kan. Ayat yang kita suka. Kita suka kutip. Kamu apa? Mereka yang apa? Jahat. Tapi Tuhan. Ini kata dia bilang ini. Membawa aku mendahului kamu. Supaya aku dapat memberi makan kamu dan segala bangsa yang lain. Jadi Yusuf ada di situ. Dia jadi Perdana Menteri. He was questioned why I'm here. Dan dia tahu dia di situ karena Tuhan.
Makanya dia bilang buat saudara-saudaranya, kamu jangan salahkan dirimu. Ini bukan karena kamu, tapi Tuhan yang membawa aku mendahului kamu. Supaya tujuannya terlaksana. Supaya bumi diberi makan. Supaya kamu terjaga. Supaya anak-anakmu bisa hidup. Supaya keluarga kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kita semua akan melakukan kehendak Allah. Sih? Cara berpikirnya adalah apa? Purpose. Kata kuncinya adalah apa? Blessing. Hey, sekarang saya mau tanya pada saudara. Sadar nggak sih bahwa kita diberkati oleh Tuhan? Sadar nggak sih? Man, orang Kristen kalau tahu bahwa mereka diberkati oleh Tuhan, mereka hanya punya satu saja di dalam hati mereka. I want to accomplish the purpose of God in me. Kalau orang sudah berpikir begitu, berkat menjadi berfaedah. Kalau sudah terima berkat, kemudian berkat itu sudah cuma pakai untuk dirimu, kenyamananmu, sukacitamu, semuanya untuk kamu, bangun namamu, dan bukan the purpose of God. Berkat is in vain. Berkatnya menjadi sia-sia, karena bukan untuk itu tujuannya. Pernah tahu kalau satu benda diciptakan buat tujuan tertentu, dan dia diperlakukan tidak sesuai tujuannya, ya itu namanya pelecehan. Seandainya ada ibu-ibu datang dan kemudian dia kira ini ulakan sambal. Dan dia ambil dan dia mengulak sambal. Itu namanya pelecehan mikrofon. Tapi itu benar kan? Kita melecehkan berkat Tuhan. Seumur hidup kita berkat Tuhan hanya untuk diri kita. Makanya kita tidak pernah jadi influence. Kalau berkat Tuhan kemudian berubah dengan purpose. Purpose dari Tuhan. You will be different. Different. Tuhan tebus kita dengan tujuan. Dia utus kita kembali ke dunia dengan tujuan. Dia berkata begini, hey, sistem dunia telah aku kalahkan. Yesus yang berkata bahwa memang kamu di dunia, kamu mengalami penderitaan, kamu mengalami penganiayaan. Tapi ingatlah, aku telah mengalahkan dunia. What is your purpose? Gini. Hidup dalam sistemnya Tuhan. Saya sudah bilang, sistemnya Tuhan start with blessings. Start with empowerment. Jadi gini, sadari dulu, di dalam setiap kita sudah ada kemampuan itu. Sudah ada. Saya telah lihat orang yang susah dari bawah, naik ke atas lagi, bounce back. Karena di dalam mereka ada berkat Tuhan. Di dalam mereka ada kekuatan dari Tuhan. Kita yang selalu berharap pertolongan dari luar, bukan dari dalam, mengharap-harap, itu namanya ngarep. Ya, harusnya enggak. Kita berdiri dan berkata, di dalam saya ada berkat Tuhan. Saya akan memulai mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. You will be different. Kamu akan berbeda. Apakah tujuan Tuhan buat kita? Supaya kita serupa dengan gambarnya. Dan memerintah bersama dengan dia. Memerintah artinya melayani orang yang ada di sekitar kita. Atas nama bangsa Indonesia, demikianlah berita kita pada hari ini. Saya berdoa supaya saudara belajar bahwa Yesus datang ke dunia ini. Dia berkata kepada dunia ini, world, you are now under new management. Kamu sekarang ada dalam manajemen baru. Manajemennya adalah Yesus datang. Dia jadi berkat buat kita. Dia serahkan hidupnya sendiri buat kita. Diam dalam kita. Mengerjakan bersama-sama dengan kita. Ada yang bisa mengalahkan itu? I don't think so. You are a blessed people. God bless you. Kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas untuk memberi penjelasan. Tapi hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus berbicara sesuai dengan konteks kami masing-masing. Bicara pada situasi kami. Bicara pada keadaan kami. Engkau Tuhan kami. Kami memuliakan Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu terngiang-ngiang di telinga mereka. Ada di dalam roh mereka. Mereka merenungkannya. Mereka melakukannya. Mereka percaya kepadamu. Dan hidup di dalamnya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.